Saudara Batok karena tidak mampu membeli truk tangki impor, sehingga menghabiskan 1 juta rupiah untuk membuka pabrik pembuatan truk tangki ini. Mempersiapkan untuk membuat truk tangki raksasa dengan kapasitas 50.000 liter. Proses ini terdengar rumit. Sebenarnya tidaklah mudah. Tanpa bantuan peralatan canggih, para pakar hanya dapat mengandalkan tangan mereka sendiri. Membuat truk tangki berkualitas tinggi satu persatu secara manual. Para pakar sedang memuat dan membongkar plat baja di depan mata. Itulah bahan baku untuk membuat badan tangki. Ketika semua plat baja sudah selesai dibongkar, para pakar bekerja pada plat baja, mengukur dan menandai posisi tikungan dengan presisi, kemudian membawanya ke mesin pembengkok. Plat baja mulai melengkung perlahan di bawah tekanan gulungan mesin, secara bertahap membentuk lengkungan yang kita butuhkan. Sebuah tangki bahan bakar berkapasitas 50.000 liter, harus disusun dari beberapa plat baja yang dibengkokkan, dan setiap tikungan ini, merupakan pekerjaan teknis yang sulit, di bawah kerjasama kolaboratif para masternya, berlangsung lebih dari 3 jam. Semua plat baja siap, selanjutnya adalah proses pengelasan. Untuk memastikan setiap plat baja dapat disambung dengan sempurna, para masternya menggunakan serpihan gergaji bekas sebagai tanda pengelasan. Karena serpi gergaji memiliki fleksibilitas yang baik, ini dapat menempel erat pada permukaan lengkung plat baja, memastikan setiap titik pengelasan berada pada garis horizontal yang sama, sehingga semua plat baja dapat disambung secara rata. Kemudian saat proses pengelasan berlangsung, para masternya pertama-tama melakukan titik pengelasan untuk memperbaiki posisinya, memastikan tidak ada celah antara plat baja. Proses ini meskipun sederhana, tetapi memerlukan kolaborasi dari 3 master, untuk menyatukan celah antara plat baja, sehingga pengelasan dapat dilakukan dengan lebih baik. Ketika semua plat baja sudah terpasang dengan baik, langsung diikuti dengan pengelasan kelim, untuk mencegah kebocoran minyak pada masa mendatang. Selama proses pengelasan, para masternya menggunakan beberapa kotak batang las. Baru setelah semua sambungan terhubung dengan sempurna, setelah semua proses selesai, memutar plat baja yang telah dilas, para ahli bekerja sama, untuk membuat dasar yang kokoh untuk perakitan selanjutnya. Untuk mencegah plat baja roboh, master juga dengan teliti menambahkan 2 rangka pendukung di luar plat baja. Saat ini kita dapat melihat, bentuk dasar tangki sudah selesai dibuat. Selanjutnya master perlu menyatukan 2 sisi plat baja. Dengan cara pengelasan, proses ini relatif mudah, namun tetap memerlukan kehati-hatian. Master pertama-tama menggunakan ridge slating, untuk membuat kedua plat baja sejajar dengan sempurna. Kemudian dilakukan titik pengelasan dengan alat las listrik. Setelah semua plat baja terpasang dengan sempurna, segera dilakukan pengelasan penuh. Sementara itu, bagian lain dari lokakarya, para master sedang berkonsentrasi, membuat komponen inti dari tangki minyak, yaitu pelat anti gelombang dan kepala tangki. Pelat anti gelombang sangat penting dalam struktur internal tangki minyak. Ini dapat secara efektif meredam getaran cairan di dalam tangki minyak, mencegah cairan menimbulkan kerusakan. Lihatlah para ahli pertama-tama menggunakan cetakan untuk menggambar garis potong di atas plat baja. Kemudian seorang ahli lain menggunakan mesin pemotong listrik, untuk melakukan pemotongan yang presisi. Meskipun tanpa peralatan pemotongan canggih, para ahli mengandalkan kemampuan teknis yang tinggi, memotong plat baja menjadi bentuk yang diinginkan dengan sempurna. Langsung setelah itu, para ahli memukul dan melipat tepi plat baja, untuk memastikan permukaan melengkung pelindung gelombang halus. Kemudian memotong lubang di permukaan pelindung gelombang, untuk memastikan aliran cairan internal lancar. Ketika pelindung gelombang dan kepala dipasang dengan baik, selanjutnya adalah proses penyegelan tangki. Lihatlah para ahli pertama-tama menggunakan ridge slating, untuk menyambungkan kedua sisi plat baja di bagian atas. Kemudian dapat dilakukan proses pengelasan penuh. Setelah semua sambungan las selesai, tangki secara keseluruhan sudah didasarkan. Kemudian para pembimbing membalikkannya, mulai memperkuat bagian bawah tangki. Untuk memastikan stabilitas tangki, rangka penyangga bagian bawah perlu diperkuat secara khusus. Para pembimbing terlihat menggunakan senjata pemotong listrik untuk melakukan pemotongan manual, membuat bagian bawah rangka penyangga menampilkan lengkungan yang sempurna, agar lasan berikutnya lebih kokoh. Ketika semua rangka penyangga telah selesai dilas, proses pemasangan balok besar di bagian bawah tangki dimulai. Berbeda dengan balok penguat tradisional, balok besar ini merupakan bagian dari sasis tangki minyak. Karena balok besar semuanya diproduksi secara seragam, oleh karena itu, posisi lubang keluar di bagian bawah tangki, para pembimbing harus memotongnya terlebih dahulu sebelum dipasang. Sementara balok penguat melintang di kedua sisi balok besar, juga memerlukan pembuatan secara manual oleh para pembimbing. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan baja, para pembimbing menggunakan metode penandaan sisi untuk ini. Dengan cara ini, satu batang besi siku dapat dipotong menjadi lebih dari 20 balok melintang. Setelah balok horizontal yang dipotong selesai dihaluskan, dilas kuat di bagian bawah tong. Setelah semua balok horizontal selesai dilas, para pengrajin kemudian membalikkan tong, memulai pemasangan pelindung benturan atas. Proses ini relatif sederhana. Cukup las plat besi yang sudah dipersiapkan ke tempatnya. Setelah semua penanganan selesai,
Pengrajin menggunakan forklift untuk menopang tong, menyiapkan perakitan kerangka dan sasis. Namun, balok dan kerangka ini juga dihelas secara manual oleh para pengrajin. Hal ini tidak hanya menghemat biaya impor, tetapi juga meningkatkan kekokohan tong. Setelah balok negatif bagian bawah terpasang, selanjutnya adalah pemasangan kelongsong dan plat baja. Sementara itu, pekerja di bagian atas tangki juga bekerja dengan teratur dan tegang, memotong satu persatu lubang masuk minyak pada tong. Setelah semua lubang masuk minyak selesai dibuat, para pengrajin kemudian mengelas sebuah tangga di bagian belakang tong, memudahkan pemasangan dan pengeluaran tangki di masa depan. Dengan pemasangan terakhir roda ke tempatnya, pembuatan truk tangki ini juga mendekati akhirnya. Terakhir, para tukang perlu menyemprotkan mantel luar yang indah ke tangki, agar terlihat lebih menarik. Meskipun seluruh proses pembuatan cukup rumit, tapi bagi para guru Bahtera, hanya dalam waktu sekitar 10 hari, mereka mampu menyelesaikan proyek yang begitu rumit. Hal ini juga luar biasa. Jadi, pertanyaannya adalah, kendaraan panjang. Bagaimana menurutmu pembuatan kali ini oleh tukang batai? Kendaraan NG. Jika skala nilai maksimal 10, berapa skor yang akan kamu berikan pada mereka?